Ke Bandung, Pak, bukan ke Jakarta dulu. Dari Pan Jakarta. perlu Jakarta. Ke Jakarta dulu pasti mungkin. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they Sebut Timnas Indonesia naturalisasi FC, netizen Malaysia diserang supporter sepak bola tanah air. take me for granted and you know Federasi Sepak Bola Asia Tenggara baru saja mengumumkan jadwal lengkap para peserta di fase grup Piala AFF 2022 termasuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang playoff yang mempertemukan Brunei Darussalam dan Timor Leste. Nantinya hanya juara grup dan runner-up yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Namun ketika AFF mengumumkan jadwal Piala AFF 2022 via akun Twitter mereka, salah seorang netizen Malaysia menyerang skuad asuhan Sintayong dengan sebutan naturalisasi FC. Sebutan itu muncul karena Sintayong berhasrat Timnas Indonesia diperkuat 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya sedang berlangsung, yakni Saint Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Naturalisasi FC, tulis akun @ftb Malaya. Namun pernyataan di atas menyulut emosi pecinta sepak bola tanah air. Supporter atau netizen Indonesia balik menyerang netizen Malaysia dan meminta mereka untuk bercermin. Lain kali harus sadar diri sebelum komentar. Indonesia hanya panggil pemain half blood, pemain keturunan, bukan naturalisasi tanpa darah Indonesia. Beda sama Malaysia. Tulis akun @klauxrik. Haha, itu ironis. Semua pemain Timnas Indonesia era STY masih ada hubungan sama Indonesia. Lanjut akun @nokontexbola.id. Sejatinya pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak terlalu mengandalkan pemain naturalisasi saat ini. Ketika membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, hanya Mark Locke pemain yang masuk kategori pemain naturalisasi. Sementara itu di skuad Malaysia saat ini banyak pemain berstatus naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Matteo Device, Lavare Corbin-On, Dion Kuls, Junior El Dastal, Wilhelm De Paula, dan Muhammadu Sumbare. got too little time, I'ma live up, head down. Tinggal tunggu tanda tangan presiden, pemain keturunan sudah dapat mandat dari Mark Locke. Selangkah lagi Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia. Kedua pemain tersebut sedang diupayakan bisa jadi WNI pada 2 pekan ke depan, sehingga dapat membela Timnas Indonesia saat melakoni laga FIFA Matchday kontra Curaçao pada 24 dan 27 September mendatang. Salah satu pemain pilar Timnas Indonesia yang juga merupakan pemain naturalisasi Mark Locke menyambut baik hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Gelandang Persib Bandung itu berharap Jordi dan Sandy bisa cepat beradaptasi dan yang terpenting bisa membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya senang untuk mereka bergabung dengan kita. Semoga mereka adaptasi baik, kasih yang terbaik untuk negara ini, kata Mark Locke. Saya tahu mereka menjalani proses naturalisasi tidak mudah. Saya banyak berbicara dengan mereka. Saya senang akhirnya hampir selesai dan mereka bisa bergabung. Saya harap mereka beri yang terbaik untuk timnas dan negara ini, tutur Mark Locke. Sementara itu, Jordi Amat mengaku sangat senang proses naturalisasinya hampir rampung. Dia pun berjanji akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk timnas Indonesia. Sementara itu, proses naturalisasi tahap akhir 2 pemain keturunan Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh, dilanjutkan. Terkait proses naturalisasi itu, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja atau raker bersama dengan Menpora Zainuddin Amali dan PSSI di Gedung DPR Jakarta pada Kamis 1 September pagi. Hasil dari raker itu adalah Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun bersyukur Komisi 10 menyetujui proses naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Seusai tahap ini, maka proses naturalisasi tinggal sedikit lagi, di mana Jordi Amat dan Sandy Walsh hanya perlu menunggu surat keputusan Presiden Jokowi, lalu mereka akan mengucapkan sumpah WNI di kantor Kemenkumham. Fight, got pride, got reason. If they wanna go, Batal di JIS, Timnas Indonesia versus Curaçao dipindah main ke Stadion Pekansari. fight, got
Timnas Indonesia memang telah direncanakan akan menjalani 2 laga FIFA Matchday melawan Curaçao. Tim asuhan Sintayong ini direncanakan menghadapi Curaçao pada 24 September dan laga kedua 27 September 2022. Untuk pertandingan ini, awalnya direncanakan bakal berlangsung di Jakarta International Stadium Jakarta dan juga Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung. Namun teranyar, laga uji coba skuad Garuda melawan tim berperingkat 84 itu pindah lokasi, di mana PSSI memastikan untuk laga FIFA Matchday ini berubah haluan ke Pekansari dan Bandung. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI setelah rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI dan Menteri Pemuda dan Olahraga di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Dalam waktu dekat kita akan FIFA Matchday, rencananya di Bandung dan di Pekansari, ujar Muhammad Iriawan kepada awak media. Saat ditanya alasan pindah stadion dari JIS ke Pekansari, apa pertimbangannya? Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan bahwa dari awal tidak ada rencana main di JIS. Padahal beberapa waktu lalu, yakni akhir Agustus 2022, PSSI menyebutkan dengan jelas direncanakan main di JIS dan Bandung. Namun saat ini pernyataan PSSI berbeda dan mengaku tidak ada rencana main di JIS. Terkait pertimbangan main di Pekansari, tentu saja soal animo supporter yang diprediksi bakal lebih dihadiri banyak supporter. Di sisi lain, saat ini Timnas Indonesia masih menempati peringkat 155 dunia di FIFA Matchday. Oleh karena itu, apabila mendapatkan hasil positif saat melawan Curaçao, maka diharapkan bisa membuat ranking Timnas Indonesia menanjak ke atas. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me,